Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang harus kamu lakukan jika benar-benar ingin melupakan mantan. Nah, jadi ini video khusus untuk teman-teman yang sedang berjuang, berusaha untuk melupakan mantannya tapi belum bisa. Ya. Jadi ada orang yang setelah perpisahan itu terjadi, apapun dia tetap pengen balik kepada mantannya. Tetapi ada juga yang kemudian ingin melupakan mantannya. Nah, ini video khusus untuk teman-teman yang ingin melupakan mantan. Yang pertama yang harus dilakukan, berhenti mengejar-ngejar mantan. Nah, ini sering nih kita bahas ya. Berhenti ngejar-ngejar mantan itu artinya kita juga harus berhenti mengintip media sosial mantan, menekan perasaan penasaran kita kepada mantan, kemudian berhenti untuk berusaha ketemu dengan mantan, berhenti untuk mencari terus informasi tentang mantan kepada teman-teman dan sahabat-sahabatnya, dan seterusnya. Jadi intinya semua hal yang berhubungan dengan mantan harus kita hentikan. Dan itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa beratnya. Karena yang namanya rasa penasaran itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Jangankan dengan mantan, dengan teman-teman sekolah dulu pun kita penasaran. Apa kabar mereka? Sudah menikah atau belum, anaknya berapa, dan seterusnya. Apalagi dengan seseorang seperti mantan, orang yang pernah menjadi seseorang yang amat sangat istimewa di dalam hati kita, ya. Yang kedua, kita harus sibuk, ya. Kita menyibukkan diri dengan pekerjaan. Kalau yang masih kuliah, menyibukkan diri dengan kuliahnya, dan bisa juga kan sambil kuliah sambil bekerja sebagai konten kreator ya. Jadi saya lihat mahasiswa itu sebenarnya ada begitu banyak serba-serbi kehidupannya yang menarik kalau dibuat sebagai konten ya. Nah, jadi harus sibuk. Karena kalau kita tidak sibuk, kita lebih banyak ngelamunnya. Kalau kita ngelamun, ujung-ujungnya teringat mantan lagi, penasaran lagi dengan mantan, pengen ngintip media sosial mantan lagi. Begitu kita ngintip media sosial mantan, kita kecewa, ya, melihat mantan tambah mesra dan tambah menjadi-jadi bersama orang ketiga. Kita harus menyibukkan diri sesibuk-sibuknya, ya, sehingga kalau bisa pada saat mau tidur, selesai wudhu, selesai berdoa, langsung tidur. Tidak pakai menghayal-hayalkan mantan lagi terlebih dahulu, ya. Termasuk kesibukan itu juga interaksi kita. Harus kita perbanyak ya, dengan orang-orang baru. Karena kalau interaksinya dengan orang-orang lama, ujung-ujungnya mereka tanya lagi, bagaimana kabarnya mantanmu? Ingat lagi dengan mantan ya. Kita harus memperbanyak teman-teman yang baru, yang tidak pernah tahu sejarah hidup kita dengan mantan ya. Kita menekuni pula hobi kita. Nah, itu dia. Ya, hobi itu sesuatu yang bisa membuat kita rileks, bahagia, dan seterusnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita berdoa, meminta pertolongan Allah agar Allah membantu kita untuk bisa melupakan mantan, ya. Agar Allah membantu kita untuk bisa menemukan pengganti mantan, dan itu yang terbaik, ya. Jadi kita sudah berusaha untuk tidak ngejar-ngejar mantan, masih ingat
berusaha menyibukkan diri, masih ingat, maka kita perkuat dengan doa-doa kita. Insya Allah, ya, mantan akan bisa kita lupakan. Namanya kita masih ingat, wajahnya kita masih ingat, rumahnya di mana kita masih tahu, tetapi rasa cinta, rasa cemburu, rasa kangen, dan seterusnya itu hilang. Sirna. Papasan dengan mantan, misal di toko, di pasar, di mall, dan seterusnya, lagi gandengan dengan orang ketiga, ya rasanya biasa saja, seperti halnya kita melihat teman ataupun kenalan yang lain sedang bergandengan, ya. Jadi kalau kemarin, jangankan ketemu langsung, melihat fotonya saja kita sudah nangis-nangis, ya. Melihat foto mantan digandeng orang ketiga, kita sudah nangis-nangis, tidak bisa tidur, kehilangan nafsu makan, dan seterusnya. Tetapi ketika kita sudah melupakan, rasanya yang hilang, ya. Rasa cinta, rasa kangen, rasa cemburu, rasa penasaran, dan seterusnya tidak lagi kita rasakan, sehingga kita tidak pernah lagi kepikiran mantan. Karena itu berdoa, meminta pertolongan Allah. Dan doa itu adalah yang paling penting setelah semua usaha-usaha kita. Laisa sayun akroma alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.